Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan ila habibil azam Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa jami' ahli baitihi wa ashabihi wa jami' ummahatil mu'minin summa ila jami' arwahi awliya illa fi masyarikil ardi magharibiha barriha wa bahriha khususan muallif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi summa ila jami' arwahi masyayikhina wa masyayikhina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf usulihi wa furuhi wa man yantasibu ilaihi thumma ila jami' arwahi ajdadina wa ajdadina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan Al-Ustadzul A'zam Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi usulihi wa furuhi wa man yantasibu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-sab'una. Hikmah ke-70. Qala radhiyallahu ta'ala anhu Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Beliau mengatakan al-alamu bi asrihi mutalashi wa huwa fil haqiqati la syai'. InsyaAllah. Al-alamu, seluruh yang ada di alam semesta ini. Alam itu sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang bermakna selain Allah. Selain Allah itu namanya alam. Maka keliru jika ada orang mengatakan Tuhan itu alamnya di mana? Tidak ada. Karena ungkapan alam itu adalah ungkapan selain Allah, itu alam. Maka ada alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya semesta alam. Tuhan semesta alam itu maksudnya semua alam yang ada selain Allah itu ciptaan Allah. Selain Allah itu ciptaan Allah. Al-alam bi asrihi secara keseluruhan memiliki sifat asli, yaitu mutalashi, punah. Selain Allah itu dia punah. Selain Allah mutalashi, fana semua. Wa huwa fil haqiqah, maka secara hakikat sesuatu yang dicipta oleh Allah la syai'. Jika dilihat Allahnya ada pencipta, maka dia tidak ada artinya. Jadi begini, ini agak berat karena ini kaitan dengan tauhid. Segala sesuatu di jagat raya ini dicipta oleh Allah. Mungkin di mata kita manusia ini perkara kecil, perkara remeh. Antum lihat saja perkara seremeh apapun, pasti di situ mengandung keajaiban. Antum ambil satu daun kering, itu kalau dibahas secara ilmu saintik, oh ini begini, ini begitu, mengandung ini, mengandung itu. Ada siapa? Saudaranya Rocky Gerung itu. Dia profesor doktor rumput laut. Oh itu kajian ilmiahnya dianggap luar biasa itu. Bayangkan satu makhluk Allah yang namanya rumputnya laut, belum lautnya, belum karangnya, belum ikannya. Maka tidak ada di alam semesta ini kecuali di situ terdapat keajaiban. Maka orang yang hatinya dibuka oleh Allah terdapat ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Melihat segala sesuatu ujungnya mengenal Allah. Ujungnya mengenal Allah. Karena tidak ada apapun di dalam semesta ini kecuali di situ terdapat bukti keesaan Allah, bukti keagungan Allah. Nah, gitu. Sekarang antum yang pakai kacamata ya. Tuh, 1, 2 ya. Patang juga pakai kacamata. Kacamatanya ada nggak? Ada kan?
Nah, tapi kalau sudah dipakai, sekarang antum pusatkan mata antum ke kacanya. Lihat kacanya itu. Terlihat? Kalau antum lihat kacanya, maka apa yang di balik kaca nggak akan terlihat. Ya kan? Antum lihat, fokus ke kacanya tuh. Terus antum jalan, nabrak. Tapi kalau antum hilangkan itu kaca, antum nikmati yang di balik kaca, antum seakan-akan tidak memakai kaca. Betul? Nah, makhluk ini semua seperti orang pakai kacamata. Kalau antum fokus melihat makhluknya, melihat orangnya, melihat materinya, maka antum nggak lihat Allah. Tapi kalau antum melihat makhluk ini, dilihat di situ ada kebesaran Allah, makhluk tidak terlihat. Karena hati ini ada dua mata. Ini kan mata kita, mata zohir. Kalau mata hati yang melihat seluruh yang ada di jagat raya ini, tidak terlihat merah, kuning, hijau. Yang terlihat di situ terdapat kebesaran Allah. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Maka di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kalian sendiri, di dalam diri kalian sendiri, apa kalian tidak melihat kebesaran Allah? Coba antum melihat ini. Tidak ada orang yang paling kenal jemarinya melebihi dua makhluk Allah, ya. Ahli zikir sama pemanah. Dua ini sangat akrab dengan jari, ya. Kenapa? Kalau zikir ya untuk ngitung, kalau pemanah ya untuk teknik. Mereka sangat mengenal jemarinya. Antum melihat jemari ini, mereka berbeda. Nah, mereka tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Kenapa nggak dibuat sama? Kenapa nggak dicipta sama? Mereka berbeda bukan hanya tinggi, tapi ukuran. Bukan hanya berbeda ukuran, tapi masing-masing mempunyai ruas yang berbeda. Semua ruasnya ada 3, kecuali jempol, hanya ada 2. Kenapa? Karena kalau dia bersatu, walaupun berbeda, kalau dia sudah bersatu, maka dia akan mengerucut, membuat satu kesetaraan. Nah, andai kata sama, kita nggak bisa nyuap nasi. Kita nggak bisa ngambil sesuatu. Justru karena perbedaannya itulah yang membuat dia kalau bergerak mengerucut, maka dia menjadi satu, rata jadinya. Nah, manusia juga begitu. Nah, alam ini, alam yang kasat, ini disebut dengan alam syuhud, alam nyata, bisa dilihat kasat mata. Di sini bahasa lainnya diistilahkan para ulama alam hikmah. Karena tidak ada yang terjadi kecuali pasti menyimpan hikmah di situ. Seperti tangan ini. Ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan kita. Artinya perbedaan status hamba Allah di muka bumi ini, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang bodoh, ya. Ada pekerjaan ini, pekerjaan itu, ada guru, ada murid. Ini suatu keragaman manusia yang kalau bersatu membentuk satu ekosistem yang mana kita bisa bertahan hidup karena perbedaan itu. Bisa paham nggak? Andai kata semua orang itu IQ-nya sama semua, hilang kata-kata guru murid, pintar semua, hilang. Andai kata semua orang di dunia ini kaya semua, di mana kita bisa meletakkan kesantunan dalam infak, zakat? Yang kaya, cara mensyukuri kelebihan hartanya, bantu yang nggak punya. Yang tidak punya, jangan meminta-minta, mintalah kepada Allah, ya, sabar dengan kemiskinannya. Di mana dia bisa mengamalkan kekayaan hati yang namanya sabar, ya. Yang kaya bagaimana mengamalkan yang namanya syukur. Jadi dengan keberagaman ini lengkaplah, ya, ekosistem hidup ini dari semua sendi. Dan kalau antum memerhatikan,
ekosistem yang berjalan. Ya kayak tadi, kayak jemari itu. Nah, ini kok bisa setara dalam ekosistem? Karena berbeda. Karena berbeda. Sebenarnya manusia bertahan hidup disebabkan karena mereka tukar menukar hajat, tukar menukar kepentingan. Misalnya contoh ya, ada orang butuh uang untuk mengobati anaknya yang sakit, maka dia bekerja mendapatkan uang. Kebetulan majikannya tempat dia kerja butuh tenaga bantuan, maka dia punya tenaga itu yang dia tukar dengan beberapa lembar uang. Setelah dapat lembar uang, uang ini dia tukar kepada dokter yang butuh uang, tapi saya butuh ilmu kesehatan kamu untuk kesembuhan anak saya. Jadi ini berputar-putar ini sebenarnya. Kalau antum perhatikan hidup ini, ya ini isinya cuma tukar menukar hajat, tapi menjadi sebuah sistem yang kalau hilang satu sendi, timpang langsung. Andai kata ini kepalan hilang jempolnya, gimana? Nggak bisa kita mengepal. Andai kata telunjuk hilang, nggak bisa sempurna kita mengepal. Ini baru satu organ tubuh yang kita komentari, yang kita kaji ilmu hikmahnya. Belum mata, belum hidung, belum mulut. Masya Allah. Wa fi anfusikum. Nah ini di dalam diri kita sendiri. Bagaimana dengan yang ada di luar? Bagaimana dengan ada di luar? Ini saya kasih contoh yang ringkas ya, yang lebih mudah lagi. Hidup kita, ya, wa fi anfusikum ini, afala tubsirun. Kita bisa wujud di alam nyata ini. Sebelumnya kita kan berada di alam rahim. Betul? Kita berada di alam rahim. Sebelum ada di dalam alam rahim, kita berada di alam zar, alam sulbi. Kita berada di sulbi. Jadi kalau Bang Sabil njitnya yang di hari Hadramaut yang keberapa itu? Njit antum? Ketiga. Antum ketika berapa puluh tahun yang lalu, antum berada di sulbi njit antum. Berarti antum ada di Hadramaut ketika itu. Ada Hadramaut. Berarti kita semua yang ada nih pernah berada di sulbi Nabi Nuh, naik ke atas kapal. Karena manusia yang selamat ketika itu ya hanya yang naik perahu Nabi Nuh. Selain itu tenggelam semua. Tenggelam semua. Dan anak Nabi Nuh yang menurunkan keturunan, ada yang namanya Yafis, ada yang namanya Sam, tuh menurunkan manusia. Makanya Nabi Nuh dijuluki Adam kedua, karena tidak ada manusia yang bernasab selain Nabi Nuh, nggak ada. Semua kepada Nabi Nuh. Nah sekarang kita perhatikan manusia ini semua. Ada Latif, ada Pak Atang, ada, ya Allah, banyak nih manusia ini ya. Seluruh manusia ini sebenarnya adalah cerita kemunculan ke alam dunia, sebuah kompetisi gaib, dan hanya menerima satu sang juara. Gitu. Nah nanti akan berlanjut ke alam berikutnya seperti itu. Kita ini semua yakhruju mimma'in dafik, dari air yang terpancar. Antum paham ya? Nah, laki-laki ketika dia mengeluarkan air yang terpancar dari sulbinya itu ke rahim istrinya, itu yang keluar sekali pancal itu keluar ya 500 juta. Bahkan ada yang mengatakan 500 juta spermatozoa namanya. Kecil-kecil itu, nggak kelihatan, nggak kasat mata. Dia berenang, ya. Dia berenang di dalam itu, tentu karena ukurannya kecil, perjalanan begitu panjang. Dia dilengkapi dengan alat, dia berenang, bagian depannya itu ada helmnya.
Itu saya baca di dalam kitab namanya Ayatullah Al-Mubsirah. Ini disebutkan dalam kitab, dalam Ayatullah Mubsirah. Jadi spermatozoa laki-laki itu ada dilengkapi dengan helm anti bentur. Karena ketika dia berenang cepat untuk membuahi sel telur, itu dia berenang semua. Nah, sebelum masuk ke mulut rahim, itu rahim mengeluarkan cairan asam untuk menyeleksi yang boleh masuk ke dalam membuahi sel telur. Itu hanya yang terkuat. Maka yang kena zat itu, cairan itu, mati semua, gelempang mati. Nah, dari yang ada itu yang masuk hanya 5.000 saja, 500.000, kurang lebih 500.000. Masuklah 500.000 itu ke mulut rahim, masuk. Ketika dia masuk ke mulut rahim, dia harus bertempur melawan sel-sel yang kalau ada sesuatu yang asing masuk, dia akan berantem di situ. Ada yang kalah, ada yang kebentur kepalanya pecah, ada yang lelah, macam-macam. Yang akhirnya hanya beberapa saja dari yang banyak itu yang bisa mengelilingi sel telur. Sel telur ini nanti dia gelinding dari sel telurnya itu. Sel telur ini gelinding, tuba Fallopy, lengket dari situ, dikerubungin. Nanti ada satu spermatozoa yang menempel. Nah, dia sebelum masuk, nanti terlepas dulu kulit pelindungnya karena nggak diperlukan. Lepas dulu, dia masuk. Ketika dia masuk satu, maka langsung seluruhnya mengandung arus listrik hingga yang lain tidak bisa masuk, mati semua. Jadi munculnya manusia itu ketika saudara-saudaranya yang jutaan itu hanya menerima satu sang juara. Lahirlah kita ini. Coba bayangkan, lahirlah kita manusia. Nah, setelah kita jadi manusia dari sang juara di alam rahim, dialah yang kuat. Maka yang berhak hidup di dunia adalah calon manusia dari spermatozoa yang terkuat. Dialah yang dibuahi. Kemudian lahir, ketika lahir dia lemah. Nah, nanti di antara seluruh manusia, nanti muncul alam berikutnya ketika Allah mengatakan kepada malaikatnya, di antara seluruh keturunannya Adam, sisihkan setiap 1.000 orang hanya satu yang masuk surga. Setiap 1.000 orang hanya satu yang masuk surga. Maka ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini ke depan sahabat-sahabatnya, semua sahabatnya nangis semua. Semua sahabat menangis. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana nasib kami jika setiap 1.000 manusia 999 di neraka dan yang tersisa hanya satu yang berhak masuk surga? Bagaimana nasib kami? Maka Nabi mengatakan, bergembiralah, ketahuilah, satu orang itu adalah kalian dan sisanya adalah orang-orang kafir dan Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud itu banyak. Dia tidak akan mati kecuali meninggalkan 1.000 cucu. Banyak dia. Baru mati kalau meninggalkan 1.000 cucu. Dia lebih banyak dari manusia, tapi kita dihijab. Di mana tempatnya? Saya pernah temu riwayat, ada yang pernah melihat tempatnya Ya'jud wa Ma'jud itu. Yang jelas dia di bumi. Tapi menurut Syekh Abdullah Harari, itu kita dihijab oleh Allah, termasuk hal yang bersifat gaib, kita nggak tahu. Tapi dia manusia. Dia keturunannya Yafis bin Nuh. Dia manusia. Ya'jud Ma'jud itu. Makanya oleh orang barat disebutkan Gog Magog. Kalau di dalam Al-Quran yang pernah melihat Ya'jud Ma'jud, yaitu Iskandar Zulkarnain. Ketika dia menemukan satu tempat di ujung dunia, karena Zulkarnain itu penguasa dunia. Jadi dunia ini
belum pernah ada yang menguasainya utuh. Satu bola itu dia yang kuasai, belum pernah ada, kecuali 4 orang, 2 di kalangan muslim, 2 kafir. Ini kata Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau mengatakan 4 saja. Yang Islam itu 2 orang, yaitu Nabi Sulaiman dan Alexander Zulkarnain. 2 ini yang pernah menguasai bulatnya dunia ini. Nah, yang kafir yang pernah menguasai dunia, Namrud, ya, musuhnya Nabi Ibrahim, Namrud itu. Yang kedua, Namrud ini juga penemu dia. Namrud itu penemu crossbow. Crossbow itu yang temukan Namrud. Atau Qausur Rijal, busur kaki, ya, crossbow. Nah, yang menemukan busur Arab, busur tangan, horsebow itu Nabi Ibrahim. Itu dalam riwayat Sayyidina Ibnu Abbas. Makanya di zaman Turki Utsmani, boyar-boyar itu punya grup, punya kumpulan, namanya grupnya namanya Ibrahimiyah, ya, penerus ilmu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu boyar, seorang boyar, ya, nabi. Makanya boyar-boyar itu ujiannya berat juga itu, karena dia meneruskan ilmu seorang nabi. Nah, ujiannya apa? Hubud dunia, ya, dimahalin, susah kita belanja itu, ya. Ya jangan mahal-mahal banget lah, ya, murah-murah dikit, ya. Enak kalau dengan teman sendiri, ya. Itu saya punya ada busur, saya dihadiahkan, ya, oleh kawan saya. Ini hadiah. Oh, busur apa ini? Ini busur Honbo otentik, beli di Hungary. Nah, berapa ini antum kasih hadiah? Berapa belinya? 40 juta. Allahu Akbar, bisa walimahan 4 kali kita di sini kalau 40 juta. Bahkan kalau ada yang busur itu harganya itu harga Avanza. Itu yang crab. Yang crab bow, Mughal bow, itu buatannya ada satu dari seorang boyar dari aslinya Chechnya. Ngaji Imam Haddad, nggak usah sebut-sebut ya. Itu harganya 70 juta. Kalau yang modern bow, saya pernah lihat ada yang 700 juta. Modern bow, Rikep itu ada yang 700 juta. Tapi itu untuk kepentingan kompetisi. Bayangkan. Tapi kalau kita cuman beli di teman-teman pewaris ya, 1,5 juta lah. Alhamdulillah. Dulu emang mahal, karena ini pakai ilmu. Nggak bisa orang buat busur hanya berlandaskan pengalaman, tapi harus dengan ilmu. Yang kedua yang menguasai dunia namanya Bukhtunasor atau Nebukadnezar. Nebukadnezar itu penguasa dunia. Dia yang membantai Bani Israel itu, yang sekarang jadi Israel itu pernah di bumi hanguskan oleh Nebukadnezar. Jadi orang Yahudi, Bani Israel itu suka membunuh nabinya sendiri. Mereka membunuh nabinya sendiri, itu Nabi Yahya. Nah, nabi itu kalau wafat, dibunuh oleh umatnya, itu darahnya itu mendidih, ngapung, dia di permukaan air di permukaan tanah nggak diserap. Maka ketika Nebukadnezar melewati Syam, lihat, loh, ini kok ada darah yang nggak bisa diserap tanah. Ini mesti darah nabi, kata Nebukadnezar. Berarti orang di sekitar sini telah membunuh nabinya sendiri, perangi, dihabisi semua itu Bani Israel itu, hingga dianggap itu eksodus sebelum eksodus besar-besarnya perang dunia kedua. Tapi ini ngomong sejarah lagi panjang, ya. Intinya dunia ini, bulatnya dunia ini pernah dikuasai oleh 4 orang saja. Nah, kita fokus kepada Zulkarnain.
ketika dia bertemu dengan satu kaum la yakaduna yafqahuna qaula, hampir saja bahasa mereka itu tidak bisa dipahami. Nah, kata sebagian ulama, suku yang bahasa paling sulit itu Cina. Berarti dimungkinkan itu adalah Cina. Adalah Cina. Wallahu alam, itu perkiraan pengamat saja ya, para peneliti. Tapi yang menjadi ancaman ketika itu, ini ada makhluk Gog Magog namanya. Kalau bahasa Arabnya Yajud dan Ma'jud. Mereka punya sifat yufsiduna fil ard, suka merusak, pokoknya beringas, merusak di muka bumi. Mereka ini merusak muka bumi. Nah, maka Alexander Zulkarnain membuat satu benteng yang nyumbat Ya'juj dan Ma'juj itu. Yang nyumbat Ya'juj dan Ma'juj, sumbat oleh siapa? Zulkarnain. Nah, ternyata setelah sumbat buat benteng kokoh dari cairan besi dan tembaga, ada yang keleleran nggak sempat masuk. Nggak sempat masuk. Nah, itu jadi orang Turki. Jadi orang Turki itu masih besanan sama Ya'juj dan Ma'juj. Bukan orang Turki negara ya, klan Turk. Turk. Bukan orang Turki. Karena orang Turki itu sudah orang-orang Asia, orang-orang Eropa Tengah. Bukan. Tapi ini satu klan, namanya Turk. Kalau sekarang itu tuh lebih dekat kepada orang Turkmenia. Turkmenistan. Bangsa Turk ini ya dikatakan taro kaya Turku Turkan. Turkan itu artinya ketinggalan. Keleleran di luar, Turk. Maka Nabi mengatakan utruku turka matarokukum. Tinggalkan orang Turki selama mereka meninggalkan kalian. Artinya utrukut turka, jangan diuntik itu, jangan disentuh, ganas itu gitu. Selama dia tidak mengusik kalian. Kalau mengusik ya perang, tapi kalau enggak biarkan, karena terlalu ngeri bangsa Turk itu. Nah, terbukti bangsa Turk itu, Mongol itu Mughal. Wah, mereka menghabisi apa saja. Mereka nggak pernah turun kuda itu, ganti baju apa di atas kuda. Dan mereka bau. Mereka karena nggak pernah mandi. Mereka menyembelih 2 juta umat Islam di Baghdad. Orang Turk itu. Jadi bangsa mereka ini banyak. Kalau yang dalam, yang akan keluar nanti di akhir zaman, dia tidak akan mati kecuali meninggalkan 1000 cucu. Jadi hidup ini, kembali ke pembahasan, hidup ini hanya menerima yang terkuat. Nah, sebagaimana surga, di antara 1000 hanya 1 yang boleh masuk. Nah, beruntunglah kita umatnya Rasulullah SAW, karena umatnya Rasulullah SAW itu adalah penghuni yang mayoritas ahli surga. Di dalam sebuah hadis, surga itu isinya hanya 120 sop. Ibarat sop Jumatan. Sop Jumatan, dan orang nanti melihat Allah Subhanahu wa taala menurut sop Jumatannya. Makanya Jumatan jangan di belakang-belakang ya, karena urutannya melihat Allah itu menurut sop Jumatan. Dan dalam sebuah hadis jumlahnya penduduk surga itu hanya 120 sop. 80 sop semua umatnya Rasulullah SAW. 40 saf mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Berapa nabi itu? Ada 124.000 nabi. 124.000 nabi. Umatnya yang masuk surga itu hanya 40 saf. 80 saf umat Rasulullah semua. Maka kita beruntung sekali jadi umat Rasulullah SAW. Dapat syafaatnya. Nah, jadi intinya pesan hikmah Imam Haddad ini, kita melihat segala sesuatu, lihatlah hikmahnya. Hingga yang terlihat ketika itu bukan terlihat makhluknya, tapi melihat penciptanya. Dah gampang gini aja dah. Antum pernah nonton film?
nonton film ya? Pernah ya? Film apa aja dah? Pinipin apa gitu, atau film yang action atau bagaimana. Kalau orang yang ininya cetek, yang dia lihat itu adalah pemeran, actingnya bagus ya. Atau dia menikmati kalau tingkat kecerdasannya naik lebih tinggi ya, maka yang dia nikmati alurnya, dan suasana hati akan berbeda di ending. Kalau menurut orang tertentu endingnya enggak, wah endingnya kurang seru, karena dia tetap punya patokan, pingin mau dia kepingin dia endingnya akhirnya ketemu menikah. Kalau pinginnya ketemu jagoan harus hidup, kalau jagoannya mati, kalau endingnya kurang pas. Tapi kalau orang yang punya EQ yang lebih tinggi, dia tidak mau ending mati kayak mau hidup, mau ketemu, mau menikah, mau akhirnya yang dicintai kawin sama orang lain, enggak peduli. Tapi yang dia pikir siapa sutradaranya? Kalau EQ-nya tinggi, dia kagum bukan sama pemeran atau alur, tapi dia kagum kepada kecerdasan sutradara yang buat skenario itu. Itu orang cerdas. Dan selalu sutradara di balik layar, nggak kelihatan dia di dalam film itu. Nah, begitu juga hidup ini. Hidup ini, kalau orang bodoh, dia hanya melihat alurnya. Atau dia melihat pemerannya, tetangga saya itu jahat, tetangga saya itu iri, teman saya yang satu ini nih, orangnya ya. Tapi kalau orang yang punya mata hati, dia nggak lihat itu. Dia melihat skenario lahul mahfudnya, sang pencipta. Masya Allah, hikmahnya ya. Nah, ketika dia melihat ada orang hasad, ini dia di dalam Al-Quran ada ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungi kami dari keburukannya orang hasad. Berarti memang hasad itu, dia ambil pelajaran. Karena ini alam hikmah, tempatnya mengambil pelajaran. Nah, disinilah tingkatan manusia berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menurut tafsir Ibnu Abbas, ya'budun itu bermakna liya'rifun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Maka adanya makhluk ini, semua jagat raya, ilmu kosmologi, ada tata surya, ada manusia, ada diri kita sendiri, agar kita mengenal Allah, ay liya'rifuni, agar kita mengenal Allah dalam setiap ciptaannya. Karena dalam setiap ciptaan Allah ada bukti keesaan dan keagungan Allah. Nah, ini baru kenal Allah nih, baru dia benar fungsinya kita tujuan kita dicipta. Dan fungsinya makhluk tercipta itu untuk mengenal kebesaran Allah. Ini baru kenal Allah ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa ilahil ma'ab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhza bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa ajirna birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullan duyun
أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد الصحب والحمد لله في البدر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Taqabbalallah. Pembahasan agak berat ya.